Please, welcome back to my channel. Aku Ica Rambe. Hari ini aku mau bikinin kalian video tutorial yang looknya kayak gini, peachy monochrome look. Terus ada Q&A. Dan aku juga nyobain beberapa produk yang banyak orang bilang bagus, tapi aku telat baru nyobain sekarang. So, buat kalian yang penasaran gimana cara aku bikinnya, keep on watching. Oke, kita mulai. Pertama, aku pakai Clinique yang Moisture Surge. Aku suka pakai moisturizer ini karena kan kulitku kering garing kayak kerupuk, jadi lebih lembab dan enak aja gitu kulitnya. Terus kalau mau diaplikasikan ini juga aplikasiin apa namanya, makeup juga jadinya lebih nempel. Ini ada beberapa pertanyaan yang lumayan sering ditanyain di Instagram aku, karena kemarin juga kan aku bikin aku bilang di Instastory mau bikin Q&A. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Primer penting nggak? Kalau menurutku primer penting, karena tapi secukupnya aja ya, jadi jangan lebay gitu, dan harus sesuai dengan kebutuhan jenis kulit kamu. Karena kalau buat aku sih primer itu gunanya untuk jadi barrier, untuk jadi apa ya namanya, lapisan sebelum foundation itu nempel ke wajah kamu gitu. Nah, ini tadi kan produk yang mau aku coba, yang udah banyak orang sering bilang bagus. Aku mau coba nih. Ini agak telat mungkin aku nyobanya. L'Oreal yang concealer, and then ini Catrice Faundi sama bronzer yang Precision Formula. Nah, sebelum pakai Faundi, aku mau pakai primer yang dari Fenty Beauty. Ini yang Pro Filter yang soft matte. Jadi kan tadi aku bilang primer itu menurutku perlu, tapi dipakai secukupnya. Nah, seperti ini nih. Aku kan kulitnya kering, tapi kan yang namanya T-zone pasti ada minyaknya kan, terus pasti ada apa namanya tuh, ada sedikit pori-pori yang lumayan kelihatan. Nah, jadi aku pakainya tuh di sekitaran situ gitu. Oke. And then kita akan masuk ke concealer. Ini by the way aku pakai yang 306 Ivory. Rasa-rasanya mirip Tarte Shape Tape ya. Kalau mirip, banyak kandungan yang aku pakainya. Aplikasi Faundi lebih suka pakai brush apa sponge? Aku personally lebih suka pakai sponge karena lebih gampang aja ngeblendnya. Tapi spongenya itu yang dibasahin gitu, yang sedikit lembab supaya lebih bouncy. Jadi kalau misalnya kuas itu biasanya sih cuman kayak buat ngoles aja. Kalau buat klien ya, ke wajah klien tuh cuman buat ngoles aja. Karena kan kalau kuas yang flat itu dia bisa ngejangkau di pinggiran, kayak di samping hidung kayak gitu, di daerah-daerah kecil, baru nanti aku blend pakai sponge. Tapi favorite-nya tetap pakai sponge. Oke, sekarang kita coba si Catrice. Affordable sih harganya. Aku pakai yang light beige, nggak tahu tapi cocok apa enggak. First impression mantap sih ini, tapi nggak tahu deh ya kalau udah lama di muka kayak gimana. Finishnya juga nggak tahu ya, apa di kulit aku aja apa di semua jenis kulit juga.
Jadi dia nih matte nggak sih? Iya, mattifying. Terus katanya second skin effect, tapi di aku sih aku ngerasanya nggak terlalu matte, jadi masih nyaman. Soalnya kan as I said before kan kulit aku kering-kering kayak kerupuk kan. Ya aku suka fondinya. Oke, selanjutnya aku mau pakai bedak dari Laura Mercier yang translucent. Aku baca lagi pertanyaannya. Oh, mana ya? Pilih. Makeup kalau kulit lagi mengelupas itu gimana? Kalau yang namanya tekstur kulit, apalagi kalau ngelupas gitu, itu pasti kelihatan. Kalau mau ditebelin, pasti kelihatan. Mau ditimpa bedak atau fondi, malah makin kelihatan. Jadi kalau aku sih biasanya caranya, emang agak perih, tapi ya mau gimana lagi, biar makeupnya lebih flawless, biar rapi. Itu biasanya aku gosok pakai anduk anget atau kapas, dikasih air anget, gosok pelan-pelan supaya sampai ngelupas sekalian gitu. Atau ya kalau ngelupasnya masih belum begitu parah, aku kasih moisturizer gitu. By the way, aku ini looknya nggak tahu, I don't have any idea mau bikin look kayak gimana. Tapi kita coba. Kan ini si bronzernya sangat-sangat pigmented, jadi aku ngambil kebanyakan lebay, nggak ngerti deh, agak terlalu kelihatan. Oke, jadi tadi kan kalau mau tips untuk jadi MUA yang mana dulu nih? Kalau MUA nya yang megang klien ya harus sering latihan di wajah orang lain, jangan wajah sendiri. Tapi kalau jadi artis yang sebenarnya, jadi seniman make up yang sebenarnya, ya nggak apa-apa, boleh latihannya di wajah sendiri juga nggak apa-apa, buat yang di Instagram kan. Karena kalau buat aku make up itu kalau bagus atau enggaknya itu kan tergantung selera. Nah tapi kerapian itu penting. Jadi aku sering bilang tuh sama klien yang belajar sama aku sering ingetinnya itu ada 3. Kalau make up bagus atau enggaknya, orang lihatnya suka atau enggaknya itu tergantung selera, karena kan beda-beda kan. Tiap orang tuh beda-beda. Nah kalau kerapihan itu harus gitu. Terus ketahanan itu baru di produk dan teknik gitu. Itu kuncinya kalau mau jadi MUA. Ya aku suka deh bronzernya, cuma ya emang harus hati-hati aja, apa karena akunya yang kebanyakan pakainya si lebay ini. Oke, sudah mancing saya. Lalu pertanyaan berikutnya, brand makeup favorit. Brand makeup favorit nih buat apa dulu nih? Bingung aku. Kalau yang diri aku sendiri itu aku suka tuh beberapa brand. Aku suka Maybelline, aku suka yang affordable. Terus yang high end aku suka Dior. Terus kalau buat yang produk lokal itu aku suka Makeover sama BLP. Jadi yang aku bilang aku suka di sini tuh bukan semua produknya cocok di aku, semua produknya aku suka, nggak, cuma mostly, jadi kebanyakan aku suka produknya gitu. Lalu aku mau nyelesain kompleksinya dulu kali ya. Aku mau pakai blush on kecintaan dari Maybelline yang V-Face blush contour yang red. Jadi aku kalau pakai blush itu aku campurin aja gitu warnanya dua-duanya gitu. Sekarang aku mau bikin yang blush onnya yang lebay ah. Bilang lebay, dia terlalu lebay kualat kayaknya.
Oke, selanjutnya aku mau pakai alis and I'll be back. Oke, alisnya udah jadi. Terus aku mau jawab pertanyaan lagi. Oh, ini ada nih. Cara gimana bikin alis biar bagus? Susah juga ya, karena aku tuh biasanya kalau misalnya sama klien aku yang lagi belajar make up, itu aku ngajarin itu sesuai dengan bentuk wajah masing-masing klien gitu. Cuman kalau misalnya ada tips yang bisa aku share itu paling pemilihan warna. Jadi kalau aku tuh alis tuh lebih seneng kalau warnanya itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu gelap. Sorry, nggak terlalu gelap. Jadi pasti aku akan ngarahinnya tuh yang warnanya tuh coklat tua. Terus bentuknya itu kurang lebih sesuai dengan bentuk alis aslinya. Jadi aku tuh nggak pernah yang bener-bener nyukur alis klien, karena kan iya kalau alisnya nggak terlalu turun ya gitu. Terus oh ya, di bagian depan alis tuh biasanya aku selalu bikin supaya agak lebih memudar gitu warnanya, karena kan kalau kotak gitu nggak natural ya nggak sih. Ya, emang makeup emang tujuannya nggak ada yang natural juga. Cuma gitulah kalau aku. Tipsnya apa ya, ya sering latihan gitu, sering latihan pakai alis aja gitu, sering-sering gitu. Dan aku masih belum tahu mau bikin makeup looknya apa ini, bagaimana ya. Aku pakai palette dari Morphe sama James Charles. Peach mungkin ya, peach kayaknya. Peachy look kan banyak yang bikin peachy look kan. Nah, ini versi aku deh bikin. Aku pakai blending brush. Aku pakai warna ini dulu nih buat di crease. Jawab lagi pertanyaan. MUA atau interior designer? Tergantung. Beda-beda sih. Kalau makeup artist itu aku happy-nya karena kan dia kerjanya nggak lama terus langsung kelihatan hasilnya. Aku tuh lebih happy seperti kayak prosesnya gitu loh, dari yang belum makeupan terus tiba-tiba udah jadi makeupan gitu, berubah wajah kliennya terus kliennya seneng. Itu sebenarnya yang bikin aku happy. Nah kalau interior itu lama prosesnya, tapi seneng juga. Gimana dong? Tergantung keadaan. Sorry agak berisik, rumah aku dekat masjid soalnya, dan aku lagi nggak bikin videonya di studio make up. Aku bikinnya di ruang tamu rumah aku, saking aku magernya gitu. Jawab lagi pertanyaannya, makeup buat diri sendiri sama buat klien beda nggak? Beda, aku bedain. Kalau yang dibuat diri aku sendiri, aku lebih seneng, masih seneng kayak nyoba-nyoba gitu loh. Ada yang affordable apa, merek apa baru, apa-apalah gitulah. Tapi kalau buat klien, aku udah kayak yang udah aku seleksi gitu. Jadi brand-brandnya itu udah ya itu ya, kalau habis ya beli lagi, kalau habis ya beli lagi gitu. Jadi nggak disamain, even itu brushnya, even itu sponsnya gitu, nggak disamain kalau aku sih gitu. Aku mau pakai warna peach ya, pakai dari ini deh, peach yang ini buat nebelin crease-nya. Kayak gini. Terus masih pakai brush yang sama, aku mau mulai kasih ini nih, warna ini nih, peach agak shimmer. Masih pakai brush yang sama. Aku mau bikin Hello Eye.
Terus aku mau tambah lagi warnanya yang agak gelap untuk bikin supaya kelihatan matanya lebih dalam. Jaclyn Hill yang JH40 kuasnya. Terus aku mau tambahin warna yang ini, yang coklat kemerahan. Ribet. Coklat kemerahan. Sedikit keluar. Oh, tadi pertanyaannya bulu mata. Bulu mata tuh aku suka ganti-ganti. Terus kan aku kadang-kadang tuh pakainya nggak sekali, 2 kali kan, berkali-kali. Jadi kadang-kadang tuh kayak udah nggak tahu kotaknya di mana gitu loh. Jadi kalau untuk brand sama serinya tuh suka lupa akunya. Cuma kalau pas lagi inget, pas di foto make up atau lagi bikin video gitu, pasti akan aku taruh. Kalau misalnya aku pakai bulu mata itu bener-bener baru gitu loh. Gitu teman-teman. Merek bulu mata. Gak pernah inget aku. Kalau lagi inget pasti aku bikin. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya. Ini banyak nih nanya nih. Fondi untuk MUA pemula. Kalau fondi itu gimana ya? Apanya nih? Warnanya apa? Apa brandnya? Warnanya aja kali ya kalau milih warna. Nah, jadi kalau saran aku, kalau misalnya kalian baru mau latihan, kalau masih ke wajah kalian sendiri ya pasti sewarna dengan kulit kalian. Hanya saja kalau kalian mau untuk wajah orang lain carinya tuh yang natural, tapi naturalnya itu yang apa sih namanya, yang yellow undertone gitu. Karena kalau orang yang cool undertone dipakein yellow undertone itu nggak masalah, tapi kalau orang yang yellow undertone tapi dipakein cool undertone yang agak ngeping-ngeping gitu fondinya, nanti dia jadi abu-abu kalau di foto kayak gitu. Terus aku mau di bawah mata mau pakein warna coklat yang sama tadi, disambungin ke atas, sambungin ke bagian atas ini loh maksudnya. Terus di tengahnya aku mau kasih ini nih, Maybelline Master Chrome Metallic Highlighter yang warnanya Molten Rose Gold kayak jari. Lalu di tengah. Oke, aku mau pakai maskara, pakai bulu mata palsu, and I'll be back. Oke, sekarang mau pakai highlighter. Aku pakai dari Flormar yang terracotta mono eyeshadow yang E01 beige. Sebenarnya eyeshadow, cuman aku senang aja karena dia kan cool tone gitu, jarang ada highlight yang kayak gitu di muka aku. Cocok aja rasanya kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir yang banyak sering ditanyain sama orang-orang awal jadi MUA.
karena kan aslinya aku di interior designer. Jadi awalnya di MUA itu aku seneng banget sama makeup, tapi belum tahu cara makeup yang bener tuh kayak gimana tekniknya. Terus aku jadinya pengen belajar kan, terus aku belajar makeup tapi yang buat wajah sendiri gitu. Jadi setelah ngerasa bisa, setelah banyak latihan, aku tuh kalau misalnya ke acara, ke kondangan, ke nikahan gitu, aku make up sendiri. Dan ternyata pas aku make up sendiri itu banyak teman-teman aku yang nanyain make up di mana gitu. Ya mungkin mereka menilainya bagus ya, alhamdulillah. Terus aku bilang aku make up sendiri, terus pada bilang mau dong di make upin kapan-kapan gitu. Ya udah, jadi aku pakai untuk latihan aja make upin teman-temanku awalnya. Lama-lama aku mikir, wah ini seperti profesi yang menjanjikan ya gitu. Lalu aku mulailah ambil short course dan workshop gitu untuk ngerti teknik make upin wajah orang lain gitu, bukan cuma wajah sendiri aja gitu. Sampai sekarang deh. Itu pertanyaan terakhirnya. Sekarang lipstick ya, terakhir. Aku lipstick bingung deh mau apa. Aku coba pakai ini deh. Aku mau pakai lip tint aja dari Holika yang udah bahasa Korea lagi. Pokoknya yang Heart Crush kayaknya deh. Gitu deh. Ini yang warnanya nggak tahu nomor berapa. Ini lucu tuh. Kayak love gitu. Itu gengs, tapi kayaknya aku masih kurang satisfy, kurang puas, jadi aku mau tambahin lip glossnya Fenty Beauty yang Fushi tapi di luarnya aja. This is the final look. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian tahu setiap aku bikinin kalian video baru. So I'll see you on my next video. Bye!